Assalamualaikum Bapak Ibu Guru semua, jumpa lagi dengan saya di pengisian dokumen tindak lanjut pengelolaan kinerja PMM. Nah, kebetulan formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas punya sudah saya isi. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu ya langkah-langkahnya. Pertama, Bapak Ibu Guru semua pastinya buka klik PMM-nya dulu ya. Kemudian kita lihat kebetulan punya saya sudah 50%. Dan kita akan cek apa rekomendasi dari kepala sekolah dan bagaimana cara pengisian dokumen tindak lanjutnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita klik cek langkah observasi. Kemudian kita lihat isi dokumen tindak lanjut, kita klik lanjutkan. Nah, di sini terdapat penilaian dari kepala sekolah setelah melakukan observasi pada pembelajaran di kelas saya beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu Guru bisa cek sendiri, punya Bapak Ibu Guru sendiri ya. Nah, kebetulan indikator yang saya pilih kemarin adalah aktivitas interaktif dan penilaian dari kepala sekolah saya adalah sebagai berikut. Bapak Ibu Guru juga bisa mencek sendiri di PMM-nya bagaimana penilaian dari kepala sekolah dan rekomendasi dari atasan seperti apa. Ada 3 target perilaku yang difokuskan. Yang pertama, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Kemudian guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Dan guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Setelah kita cek dan membaca rekomendasi, kita klik lanjut. Nah, selanjutnya kita diminta mengisi refleksi pada saat pelaksanaan observasi kemarin, apa tantangan yang kita hadapi untuk melakukan praktek kinerja selama observasi kelas kemarin. Nah, tantangan yang saya hadapi yaitu saya harus lebih ekstra dalam memantau siswa saat kerja kelompok agar mereka bekerja dengan aktif sesuai dengan peran yang sudah diberikan dan tidak mengambil alih peran rekan kelompoknya. Kemudian tantangan yang kedua, saya harus menyiapkan pertanyaan yang dapat mensimulasi proses diskusi dan berpikir kritis sehingga siswa termotivasi untuk mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan kegiatan diskusi, karena ini merupakan bagian tersulit mengingat masih rendahnya tingkat berpikir kritis siswa, sehingga pancingan dan motivasi sangat dibutuhkan agar apa yang diharapkan dalam proses pembelajaran dapat tercapai. Serta tantangan yang ketiga, saya selalu berkeliling memberikan bimbingan ke setiap kelompok untuk memastikan terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif, sehingga siswa jadi terbiasa bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, karena tidak semua siswa bisa bekerja sesuai yang diharapkan. Jadi sangat dibutuhkan peran guru sebagai fasilitator. Nah, ketiga tantangan ini berhubungan dengan target perilaku yang saya pilih kemarin. Jadi, Bapak Ibu Guru juga harus menyesuaikan dengan target yang Bapak Ibu pilih kemarin, apa saja tantangan yang dihadapi saat pelaksanaannya. Di sini juga ada panduan pengisian refleksi, Bapak Ibu Guru bisa baca. Kemudian selanjutnya kita beralih ke pilihan belajar. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan praktik pembelajaran Anda? Nah, tujuan yang saya tulis di sini adalah sesuaikan dengan refleksi saya tadi. Tujuan yang pertama yaitu untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang perlunya berbagi peran dalam setiap kegiatan kelompok agar seluruh anggota kelompok dapat termotivasi untuk terlibat aktif dalam kegiatan kelompok. Kedua, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sehingga siswa termotivasi dalam mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan kegiatan diskusi atau kerja kelompok. Dan yang ketiga, agar siswa terbiasa dengan kegiatan yang interaktif, kritis, dan inklusif. Nah, apa upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, upaya yang saya lakukan adalah 1. Berdiskusi dengan kepala sekolah, 2. Berdiskusi dengan rekan sejawat, kemudian 3. Melaksanakan rekomendasi yang diberikan kepala sekolah, 4. Mengikuti pelatihan mandiri, topik diferensiasi pembelajaran dalam dan manajemen kelas, kemudian 5. Mencari referensi baik online maupun offline terkait topik yang dianjurkan oleh kepala sekolah. Kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Saya menulis di sini rencananya April sampai Mei 2024.
Apa dukungan yang dibutuhkan? Nah, dukungan yang dibutuhkan kita bisa pilih di sini ya Bapak Ibu. Ini ada pilihannya, kita klik panah ke bawah. Nah, ada 5 pilihan. Di sini kita bisa klik salah satu yang sesuai dengan kondisi kita. Kebetulan saya memilih sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Kemudian ke bagian opsional, pilihan belajar dari platform Merdeka Belajar. Nah, kita diminta memilih satu modul pelatihan mandiri terkait yang sudah disediakan. Kita bisa klik panah ke bawah ini, ada ide-ide praktis penggunaan alat matematika, ada permainan kaya numerasi, dan ada kreativitas dan inovasi. Ini semua bisa kita pilih yang sesuai atau mengarah ke pilihan ini, tema topik-topik yang di PMM yang mengarah ke sini. Kita pilih salah satu yang sesuai dengan kondisi kita. Kebetulan saya memilih yang berhubungan dengan kreativitas dan inovasi, berarti kita nanti bisa memilih topik mana di PMM yang ada hubungannya dengan kreativitas dan inovasi. Kemudian ini ada 3 pilihan, cuman kita bisa milih satu aja atau boleh ketiga-tiganya. Saya hanya memilih satu. Kemudian kapan Anda dapat mempelajari pilihan pelajari PMM? Saya mengetiknya di sini April sampai Mei. Dan apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tersebut? Nah, di sini juga kita bisa memilih dengan mengklik panah ke bawah. Nah, di sini saya memilih sumber daya untuk melakukan kegiatan praktik atau belajar. Nah, Bapak Ibu juga bisa memilih sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, jika sudah selesai, kita bisa klik simpan draft atau langsung kumpulkan. Demikian Bapak Ibu guru cara pengisian formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Semoga bermanfaat. Jangan lupa disesuaikan dengan kondisi dan pilihan Bapak Ibu masing-masing. Ini hanya sebagai referensi, bisa dikembangkan lagi. Terima kasih, jangan lupa like dan follow-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.